Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Share lagi kegiatan dan rutinitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini video sebenarnya sudah lama aku tag ya teman-teman, hanya saja baru aku itu punya kesempatan untuk ngedit videonya dan isi suara. Ini video aku tag di mana hari pemilihan gubernur dan calon wali kota. Dan beginilah suasana pemilihan di tempat aku teman-teman, sepi sekali lantaran semalam itu hujan, jadi orang itu malas keluarnya. Ditambah lagi di sini aku itu baru datang pemilihannya sekitar jam 1 siang dan bentar lagi ini pemilihannya itu udah mau ditutup. Apalagi ini pemilihannya dimulai dari pagi sekitar jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi aku itu datangnya terakhir dan ini sudah mulai ditutup teman-teman. Jadi para saksi-saksi pemilihan di sini itu mereka udah pada bubar. Dan lanjut di sini baru aku ngetek videonya pas sudah balik dari pemilihan, dan langsung saja aku itu ngetek videonya di tempat kerja kami. Dan kebetulan tadi aku itu nggak selera makan, jadi di sini aku itu mau masak dodo kanji yang dimasak seperti papeda. Di tempat aku teman-teman masak seperti ini namanya dodo, dan yang sering bersiliweran di berandan aku ada yang namanya papeda, ada yang namanya sinogi, apalagi kalau bahasa aku itu ada banyak macamnya loh yang namanya ini. Kalau di tempat atau desa aku itu ya namanya dodo, tapi di desa lain ada yang namanya gaulo, galombekum, dan masih banyak lagi bahasa di tempat aku ini ya teman-teman kalau masak seperti ini. Dan dasar bahan untuk membuat papeda itu teman-teman ada dari tepung sagu, tepung tapioka, tepung kanji, dan ada juga dari singkong teman-teman, diparut dan dimasak seperti papeda. Dan bahan yang paling best seller untuk membuat papeda di tempat aku itu yaitu tepung sagu teman-teman. Karena di sini dodo aku itu udah mateng dan di sini aku itu mau makan. Di sini dodonya itu ditemani sama kuah sayur yang dicampur sama mie. Sebenarnya sih lebih enak kalau dicampur dengan kuah ikan asin atau kuah ikan ditambah sama lalapan. Enaknya itu nggak ada duanya. Orang yang pernah makan papeda atau sinogia ini teman-teman, mereka pasti tahu kemana nikmatnya makanan yang satu ini. Orang bilang di tempat aku itu lihat mertua lewat di depan itu nggak kelihatan karena saking enaknya makanan yang satu ini. Jadi di sini aku itu kepengen makan dan aku itu nggak mau pilih-pilih mau ditemani apa, kuah apa, yang penting aku itu makan papeda. Dodo yang aku masak hari ini itu bukan hanya aku aja, dodonya itu dimakan sama kakak Arlin dan dede Nindi, ditambah lagi sini dede Liora juga ya, cabu-cabu cie. Oh ya teman-teman, dodo yang aku masak hari ini itu terbuat dari kanjing, bukan terbuat dari tepung sagu teman-teman. Soalnya aku itu ada di tanah perantauan, jadi yang jual sagu di sini itu jarang sekali. Kalau nggak ada sagu di sini dipakai tepung kanji, kalau nggak ada dipakai dari ubi yang sudah diparut. Selesai makan tadi teman-teman, di sini aku itu istirahat sejenak dan lanjut lagi untuk kerja bareng Pak Su. Oh ya teman-teman, mau dimaklum di sini suaraku itu agak serak-serak soalnya aku itu baru ngelanjut videonya atau ngelanjut ngeditnya itu di pagi hari. Dan ini adalah pekerjaan kami berdua sama Pak Su ya teman-teman, dimulai dari membuat batu batanya, ngangkat bandren, semuanya kami kerjakan. Kadang kami upah orang dan kadang juga kami kerjakan sendiri lantaran upahnya itu nggak ada. Dan tambah satu lagi teman-teman, setiap kerugian di tempat kerja kami ini kami yang tanggung sendiri. Soalnya kami di sini mencatir bedeng orang. Kalau masalah hasil dari pendapatan yang kami kelola saat ini itu dibagi 30% sama pemilik tanah dan 70% sama kita. Dan tanggung jawab kita di sini itu banyak sekali teman-teman, dimulai dari kayu, minyak, semuanya kita yang tanggung sendiri. Apalagi di sini teman-teman, kalau kita itu habis membakar ada banyak yang hitam, ya kita yang rugi ya teman-teman, bukan pemilik tanahnya. Pemilik tanahnya tinggal terima hasilnya aja, sedangkan kita yang ngulang lagi dari nol. Dan ini juga merupakan salah satu alasan aku kenapa aku itu jarang sekali upload video, karena di sini aku itu disibukkan dengan banyaknya rutinitas aku setiap hari. Di sini aku lanjut lagi videonya teman-teman pas sudah sampai di rumah, dan di sini Pak Su itu minta dibuatkan cemilan. Jadi di dapur aku itu nggak ada cemilan yang bisa aku buat, jadi aku itu ngambil ubi singkong untuk aku jadikan tela-tela supaya ya Pak Su itu
itu bisa ngemil ya teman-teman. Tadi aku itu habis ngesipil di depan rumah aku ya teman-teman, sekalipun aku itu ada di tempat kerja aku, ditambah lagi yang aku bilang tadi di tempat aku itu lagi hujan teman-teman. Jadi pemandangan di depan rumah aku itu lagi becek-becek dan bawaannya itu mager, apalagi hujan-hujan kayak gini kita itu pengennya ngemil-ngemil ya teman-teman. Jadi Pak suami itu yang request untuk dibikin tela-tela ya teman-teman. Karena di sini aku itu udah ada kebun singkong, nggak perlu lagi aku itu beli singkongnya di pasar ataupun aku keluarkan budgetnya untuk membeli singkong. Apalagi saat ini keuangan aku sedang menipis dan ya seperti yang teman-teman lihat tinggal bolak-balik di belakang rumah, samping rumah dapat singkong. Serius deh teman-teman, di sini aku itu sangat bahagia sekali dan sangat bersyukur ya teman-teman. Walaupun dulu-dulu aku itu awal-awal ngeluangkan waktu aku untuk ngebabat rumput, nyangkul, ditambah lagi dulu pas aku itu nanam singkong ini di sini Dede Liora masih dalam kandungan. Apalagi di sini aku itu udah jadi konten kreator dan di sini sering kali aku itu dapat cibiran, dijadikan bahan candaan dan jadi bahan ngibah mereka. Kadang di sini aku itu down, tapi aku itu berusaha untuk tetap optimis dan ya walaupun terkadang kata-kata itu sering menyengat di dalam hati aku, tapi aku tetap semangat aja karena aku tahu tidak ada hasil yang tidak membuahkan, sama seperti berkebun kemarin aku itu sering dicibirin dan hasilnya juga aku yang nikmatin bukan mereka. Oke deh teman-teman, setelah selesai aku nyabut singkongnya, di sini aku itu lanjut lagi untuk nanam-nanam. Ya tahu aja teman-teman, tanpa ditanam kita itu nggak akan memanen ke depannya. Dan beginilah sirkulasi dalam berkebun, habis tanam tuai, habis tuai tanam lagi. Langsung saja di sini ubinya mau aku eksekusi di dapur aku. Jadi di sini ubi singkongnya sudah selesai aku kupas dan cuci ubinya, saatnya aku potong-potong ubinya dan di sini aku itu sudah menyalakan kompor dan minyaknya sudah mulai panas. Jadi setelah aku itu potong-potong di sini ubinya tinggal aku ceplungin deh. Digoreng sampai kuning keemasan lalu diangkat dan setelah diangkat goreng lagi karena di sini ubinya itu banyak. Jadi ya aku itu berulang kali untuk menggorengnya. Dikarenakan di sini aku itu masih punya sisa balado, jadi di sini aku itu di awal masih pakai balado, di saat baladonya itu habis aku pakai Royco ya teman-teman. Kalau aku juga nggak ada balado ini teman-teman, aku itu sering pakai Royco karena Royco-nya itu kayak rasa original ya teman-teman. Kalau nggak ada Royco ya pakai garam yang direndam pakai air. Kalau udah mau hampir mateng digoreng, di sini aku itu siramin sama air garam. Oke deh teman-teman, segini aja dulu videonya. Di sini aku juga mau mengucap terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video aku ini sampai akhir dan selalu menonton iklan-iklan di video aku ini. Tanpa dukungan kalian channel aku ini bukan apa-apa. Dan sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.